Fitnah di zaman kemerdekaan justru akan muncul dari laki-laki yang ngaku-ngaku sebagai keturunan, sebagai ahli bait. Ini kalau bukan sabda Nabi nggak berani saya nyampein. Ini hadis sahih ini. Siapa yang mau menghapus hadisnya? Di zaman kemerdekaan justru provokasinya muncul dari orang-orang yang ngaku anak keturunanku, kata Nabi. Itu bahasa sederhananya. Nanti di akhir zaman, di zaman kepembangunan, di zaman kemerdekaan, justru fitnah akan muncul provokasinya dari laki-laki yang selalu ngaku-ngaku dirinya adalah keturunanku. Tak ulangi hadisnya. Dakhanuha min tahti qodama rajulin min ahli baiti. Ini hadis sahih. Yaz'umu annahu minni, dia ngaku-ngaku keturunanku, kata Nabi. Ini jelas betul hadisnya. Tak ulang lagi. Yaz'umu annahu minni, dia ngaku-ngaku keturunanku. Wah laisa minni, padahal dia nggak pantas ngaku keturunanku. Thumma fitnatul ahlas. Apa itu fitnatul ahlas? Jadi pernah di dunia internasional ini ada satu fase di mana semua bagian dunia ini perang semua. Dari mulai perang sistem hukum rimba kayak di Afrika sampai perang modern pakai senjata api. Jadi dunia ini pernah menghadapi suatu masa namanya fitnatul ahlas, di mana-mana terjadi perang, di mana-mana terjadi bunuh-bunuhan. Semoga zaman itu sudah berlalu, nggak terjadi zaman kita lagi. Allahumma amin. Serem ngebacanya. Berarti kalau Nabi yang mensinyalir, ini bukan ramalan, bukan dugaan. Kalau Nabi yang mensinyalir, berarti Nabi sudah dapat kabar. Zaman itu pasti datang. Kalau saya coba analisis sejarah ya Bu, ternyata zaman itu memang sudah berlalu. Zaman dimana semua belahan dunia ini perang. Negara yang menang perang itulah yang kuat. Yang kalah perang akan jadi budak, negara jajahan. Berakhirnya pada saat kapan? Berakhirnya bersamaan dengan berhentinya semua bentuk penjajahan di muka bumi ini. Salah satunya ditandai proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Zaman fitnatul ahlas, zaman di mana semua bagian bumi ini perang sudah berakhir. Masuklah zaman kemerdekaan, zaman kelapangan. Hanya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan setelah zaman ahlas masih ada ujian lagi. Tsumma fitnatus sarra. Fitnah sarra. Apa itu fitnah sarra? Fitnah zaman kemerdekaan, fitnah zaman pembangunan. Nah, anggaplah sekarang kita sudah masuk ke zaman kemerdekaan dan pembangunan. Entah pada kenyataannya kita sudah proklamir kemerdekaan, sudah 78 tahun. Kita masuk tsumma fitnatus sarra. Kita masuk ke zaman kemerdekaan. Fitnah-fitnah kemerdekaan, fitnah-fitnah di masa pembangunan. Apa fitnah yang paling mengkhawatirkan? Bertarung antar sesama anak bangsa. Itu yang harus dihindari. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakhanuha min tahti qodama rajulin min ahli baiti. Di zaman kemerdekaan, di zaman pembangunan itu akan muncul fitnah. Yang fitnah itu akan keluar dari bawah dua telapak kaki. Min tahti qodama rajulin min ahli baiti. Dari bawah dua telapak kaki rajulin, seorang laki-laki, min ahli baiti, dari ahli baitku, keturunanku. Hati-hati. Ini sabda Nabi, sabda Nabi. Fitnah di zaman kemerdekaan justru akan muncul dari laki-laki yang ngaku-ngaku sebagai keturunan, sebagai ahli bait. Ini kalau bukan sabda Nabi nggak berani saya nyampein. Ini hadis sahih ini. Siapa yang mau menghapus hadisnya? Di zaman kemerdekaan justru provokasinya muncul dari orang-orang yang ngaku anak keturunanku, kata Nabi. Itu bahasa sederhananya. Nanti di akhir zaman, di zaman kepembangunan, di zaman kemerdekaan, justru fitnah akan muncul provokasinya
dari laki-laki yang selalu ngaku-ngaku dirinya adalah keturunanku. Tak ulangi hadisnya. Dakhanuha min tahti qodama rajulin min ahli baiti. Ini hadis sahih. Yaz'umu annahu minni, dia ngaku-ngaku keturunanku, kata Nabi. Ini jelas betul hadisnya, tak ulang lagi. Yaz'umu annahu minni, dia ngaku-ngaku keturunanku. Wa laisa minni, padahal dia enggak pantas ngaku keturunanku. Wa innama auliya'iyal muttaqun, karena yang pantas ngaku waliku, kata Nabi, yang ngaku keturunanku hanyalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ini oknum ya Bu, karena kalimatnya min tahti qodama rajulin. Jadi oknum, rajul itu oknum. Jadi jangan digeneralisir ya. Ada anak keturunan Nabi yang soleh-soleh banyak sekali, yang menyerukan perdamaian banyak sekali, yang adem. Makanya saya kalau ke Mekah itu pasti Bu, mau haji mau umroh pasti saya berkunjung ke Rusaifah. Rusaifah itu tempat mukimnya Sayyid Ahmad bin Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Maki Al-Hasan, cucu Nabi. Kerasa banget Bu, orangnya adem, manis. Kalau kita cium dadanya seolah-olah nyetrum sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang itu cucu Nabi, nasabnya terjaga. Dan memang orang soleh dan menyerukan perdamaian, bukan permusuhan, bukan provokasi. Betul-betul memang orang soleh. Tapi kalau yang ngajak kita provokasi, saling menjelekkan satu sama lain, itu sudah disebutkan oleh Nabi sedemikian rupa. Makanya hati-hati dengan fitnah itu semua. Termasuk nih, saya kadang-kadang itu sama umat Islam ini, kadang-kadang orang Indonesia terutama ya, kadang-kadang sebel dewek, nyebar itu kan di grup WhatsApp di mana-mana, suruh majang foto siapa itu, pasang foto si dalam tanda kutip Alek namanya gitu ya, orang nyebutnya Habib Alek gitu ya Bu. Betul, rame orang majang di Facebook, di WhatsApp. Nanti didoakan oleh Habib Alek ini biar mendapatkan keberkahan. Sampai di situ masih sederhana. Tapi habis itu kan ada framing. Oh, ada yang ngaku habis majang foto dagangnya lancar. Habis majang foto karirnya bagus. Gara-gara majang foto kaya raya. Nah, banyak yang nyebar kayak gitu akhirnya. Untungnya ibu-ibu belum dapat. Kalau ibu-ibu dapat nyebar juga tuh. Masang foto profil WhatsApp, foto profil Facebook, kan begitu ya. Nah, anehnya lagi publik Indonesia ini banyak yang percaya. Persis kayak dulu tuh apa? Ya, kalau zaman dulu surat berantai. Kalau zaman dulu surat berantai yang harus difotokopi 20 lembar. Kalau Anda mau fotokopinya Anda dapat keberuntungan. Kalau enggak Anda sial, dapat malapetaka. Saya sampai masih kecil Bu, sampai gemeteran saya. Gimana zaman dulu di kampung mana ada fotokopinya Bu? Saya ngomong sama ibu saya, mana nih Mak? Apa kata Mak? Halabange kata Mak. Jangan goblok kata Mak saya. Dijawab gimana, halabange aja Bu, halabange kata Mak. Buyan nama percaya Mak itu. Tapi ya banyak yang percaya. Fotokopi. Tahun berikutnya selalu ada itu. Apa? Syekh Ahmad penjaga makam Rasulullah kan mimpi kan gitu ya. Sampai segitunya. Seolah-olah narasinya benar, tapi itu menyesatkan. Kalau kita yakini kan begitu. Selesai Bu masalah surat berantai, SMS berantai. SMS sebarkan ke 20 orang kan begitu. Selesai SMS berantai, sekarang WhatsApp berantai. Masalahnya itu bukan sekedar nyebarnya itu, tapi munculnya i'tiqad. Kalau nyebar dapat keberuntungan, kalau enggak nyebar dapat malapetaka. Itu masalah, itu benang merahnya. Sama tadi, orang yang majang foto Habib Alex dapat keberuntungan, yang enggak majang foto nanti dapat malapetaka. Ujung-ujungnya ke sana. Ini bahaya. Terus Allah mau ditaruh kemana? Di dalam keyakinan kita kan gitu. Iman kita di mana? Padahal yang menghadirkan keberuntungan itu hanya Allah, betul nggak?
cetek sukanya teriak-teriak, ditantang debat malah berak-berak. Otak kosong sukanya ngebohong, akhlak bejat suka cari kesalahan. Ilmu cetek sukanya teriak-teriak, ditantang debat malah berak-berak. Otak kosong sukanya ngebohong, akhlak bejat suka cari kesalahan. Gadun memang jago berbohong, udah berbohong dia juaranya. Gadun memang jago ngehoa, udah ngehoa dia juaranya. Gadun memang jago cari kesalahan, udah cari kesalahan dia juaranya. Ilmu cetek sukanya teriak-teriak, ditantang debat malah berak-berak. Otak kosong sukanya ngebohong, akhlak bejat suka cari kesalahan. Ilmu cetek sukanya teriak-teriak, ditantang debat malah berak-berak. Otak kosong sukanya ngebohong, akhlak bejat suka cari kesalahan. Gadun memang jago berbohong, udah berbohong dia juaranya. Gadun memang jago ngehoak, udah ngehoak dia juaranya. Gadun memang jago cari kesalahan, udah cari kesalahan dia juaranya.